Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Eni Kurniawati, mahasiswa PPG Prajabatan 2022 PGSD Universitas Sanata Dharma. Di sini saya akan memaparkan panduan observasi peserta didik yang telah saya buat guna memenuhi tugas mata kuliah pemahaman peserta didik. Nah, di sini saya akan mengobservasi siswa kelas 1 di SD Negeri Pelosok. Nah, di sini ada beberapa aspek karakteristik peserta didik yang akan saya observasi. Yang pertama, ada perkembangan fisiologis peserta didik, perkembangan kognitif, perkembangan emosi dan sosial, perkembangan moral, perkembangan motorik, etnik dan kultural, status sosial dan minat, gaya belajar dan motivasi. Yang pertama, perkembangan fisiologis peserta didik. Nah, di sini saya akan mengobservasi berapa umur peserta didik kelas 1. Kemudian, perkembangan fisiknya dari berat badan, tinggi badan, dan postur tubuh peserta didik kelas 1 itu berapa. Selanjutnya, perkembangan kognitif. Dari yang pertama, perkembangan mental peserta didik. Apakah peserta didik kelas 1 itu sudah siap untuk mengikuti pembelajaran di kelas 1 atau belum? Kemudian yang kedua, bagaimana kemampuan berpikir dan kemampuan mengingat peserta didik kelas 1? Apakah sudah baik atau masih perlu bimbingan? Kemudian yang ketiga, perkembangan operasional konkret peserta didik kelas 1. Apakah siswa kelas 1 ini sudah bisa mengolah benda-benda konkret atau belum? Kemudian yang keempat, kemampuan mengolah informasi yang didapat. Itu apakah sudah bisa atau belum? Kemudian perkembangan emosi dan sosial. Nah, di sini saya akan mengobservasi emosi peserta didik ketika mengikuti pembelajaran. Apakah suasana hati ketika belajar itu senang atau sedih? Kemudian untuk sosialnya, bagaimana interaksi peserta didik ketika bersama keluarganya atau bersama guru, bersama teman sejawat dan masyarakat. Kemudian perkembangan moral. Nah, di sini saya akan mengetahui terlebih dahulu apakah peserta didik kelas 1 itu sudah mengetahui apa itu perilaku, apa itu moral, seperti itu. Kemudian kebiasaan yang sering dilakukan peserta didik kelas 1 itu seperti apa? Selanjutnya, perilaku peserta didik ketika di rumah, sekolah, atau di lingkungan rumah itu perilakunya seperti apa, begitu. Kemudian perkembangan motorik. Nah, di sini saya akan mengobservasi bagaimana keterampilan motorik peserta didik dari motorik dan motorik halusnya. Kemudian bagaimana keterampilan peserta didik kelas 1 ini dalam menolong diri sendiri atau menolong orang lain, apakah sudah bisa atau belum, gitu. Kemudian etnik dan kultural. Nah, di sini saya akan mengobservasi siswa kelas 1 ini berasal dari etnik mana, gitu. Kemudian di lingkungan sekitar rumah itu adakah adat istiadat, kepercayaan, terus kesenian, itu apa aja, gitu. Selanjutnya, norma-norma dan kebiasaan yang ada di masyarakat sekitar peserta didik itu apa saja. Nah, kemudian ada status sosial dan minat. Untuk status sosial ini akan mendapatkan informasi atau akan mengobservasi dari orang tua peserta didiknya, dari pekerjaan, penghasilan, dan lulusan dari
orang tua peserta didik itu bagaimana. Kemudian untuk minat belajar siswa, nah di sini saya akan mengobservasi minat peserta didik itu diketahui dari apakah peserta didik ini memiliki rasa senang atau memiliki rasa tertarik mengikuti pembelajaran. Apakah peserta didik ini memperhatikan ketika pembelajaran, dan apakah peserta didik ini terlibat langsung dalam mengikuti pembelajaran. Kemudian yang terakhir adalah gaya belajar dan motivasi. Nah, di sini saya akan mengobservasi bagaimana gaya belajar yang dimiliki setiap peserta didik. Apakah peserta didik itu menyukai belajar dengan permainan, atau belajar dengan melihat video, atau dengan melihat gambar, atau melakukan suatu percobaan begitu. Kemudian untuk motivasi, di sini saya akan mengetahui motivasi siswa itu berasal dari dalam diri mereka atau dari luar begitu. Kemudian untuk mengetahui motivasi belajar siswa ini juga dapat dilihat dari ketekunan peserta didik dalam belajar. Nah, mungkin cukup sekian pemaparan panduan observasi peserta didik kelas 1. Apabila ada saran dan masukan, dapat berkomentar ya. Terima kasih.